Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Jadi materi ini kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video yang ini, atau mungkin baru pertama kali lihat channel yang ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang pengaruh dari faktor geografis itu sendiri terhadap keberadaan budaya atau berbagai jenis kebudayaan yang ada di Indonesia, kita akan coba memahami dulu apa sih kebudayaan itu. Nah, kita bahas sedikit ya tentang kebudayaan. Jadi kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang artinya budi atau akal. Itu secara arti kata. Lalu budaya sendiri itu seperti apa, atau definisinya seperti apa sih budaya itu? Nah, beberapa tokoh juga mendefinisikan tentang budaya. Yang pertama contohnya yaitu Edward Taylor. Jadi kebudayaan menurutnya merupakan sebuah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Jadi ketika orang berkumpul dalam anggota masyarakat itu bisa memunculkan berbagai macam kebudayaan. Kurang lebih seperti itu ya definisi menurut Edward B. Taylor. Definisi yang kedua yaitu kebudayaan menurut Koncaroningrat, di mana kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Itu kebudayaan menurut Koncaroningrat. Jadi dari dua definisi ini kita bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih kebudayaan itu. Jadi gampangnya kebudayaan itu memang hasil dari ciptaan manusia itu sendiri dalam bermasyarakat, sehingga sistem pengetahuan, gagasan, tindakan, dan perwujudan dalam setiap masyarakat itu berbeda-beda. Kenapa? Karena memang hasil ciptaan kebudayaan dari masyarakat itu juga berbeda. Mengapa? Karena memang pola perilaku dan juga pengetahuan yang ada dalam masyarakat dari setiap wilayah itu berbeda-beda, sehingga kebudayaan yang tercipta juga berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Apa sih wujud dari sebuah kebudayaan itu? Jadi dari pengetahuan, dari gagasan, dari perilaku, dan beberapa hal yang ada di dalam setiap wilayah itu memiliki perbedaan, maka wujud kebudayaannya juga berbeda-beda. Tapi secara umum wujud kebudayaan itu terbagi dalam 3 hal atau 3 jenis. Yang pertama wujudnya berbentuk gagasan, yang kedua berbentuk tindakan, dan yang ketiga berbentuk hasil karya. Kalau berwujud gagasan itu bentuknya antara lain berupa kumpulan ide atau gagasan atau nilai dalam setiap wilayah. Bahkan mungkin sudah ada beberapa masyarakat yang menuliskannya dalam aturan-aturan. Terkadang memang aturan setiap wilayah itu tidak tertulis, itu yang disebut dengan nilai. Ada juga yang sudah menuliskannya dan harus dipatuhi seluruh masyarakat yang masuk ke wilayah tersebut, baik masyarakat yang ada di situ maupun masyarakat lain yang datang ke tempat tersebut. Wujud yang kedua yaitu berupa tindakan. Kalau tindakan ini saya yakin kalian juga sudah pernah melihatlah beberapa ya, seperti upacara adat. Contohnya seperti selamatan bayi yang baru lahir itu. Kemudian kalau kalian pergi ke beberapa wilayah yang khusus itu, kalian pernah melihat tari-tarian. Yang ketiga wujudnya berupa hasil karya, jadi berupa bentuk gitu ya. Contohnya ya seperti ada candi, ada mungkin juga tugu-tugu yang dibangun khusus gitu di satu wilayah. Nah, ada bentuknya, itu yang disebut dengan hasil karya. Lalu, kenapa sih kok bisa ada kebudayaan dalam setiap daerah? Memang karena ada unsur-unsurnya. Unsur yang pertama yaitu bahasa, unsur yang kedua yaitu sistem kemasyarakatan, ada kesenian, ada mata pencaharian, ada religi atau mungkin juga sistem kepercayaan, ada sistem pengetahuan, dan terakhir juga teknologi yang diterapkan di setiap wilayah.
teknologi jangan diperkirakan harus berupa IT ya. Pokoknya alat yang digunakan dalam bertahan hidup sesuai dengan kearifan lokal itu juga disebut dengan teknologi. Nah, kalau bahasa, setiap wilayah pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahasa itu cerminan dari pola pikir seseorang, sehingga kalau kalian pergi, contoh saja di Jawa, dari satu wilayah, dari Jawa Timur misalkan, kalian pergi ke Jogja atau mungkin ke Jawa Tengah, bahkan sampai ke Jakarta. Saya yakin bahasa yang diciptakan itu juga berbeda-beda atau memiliki perbedaan. Jangankan berbeda provinsi, dalam satu provinsi saja antara satu kota dengan kota yang lain pasti bahasanya juga berbeda, ada sedikit perbedaan gitu. Nah, itu unsur dari kebudayaan yang berupa bahasa, karena memang pola perilakunya juga berbeda di sana dan sistem pengetahuannya. Unsur yang kedua yaitu sistem kemasyarakatan. Nah, ini gampangnya begini nak. Kalian bandingkan saja antara masyarakat yang ada di desa dan juga masyarakat yang ada di kota. Contoh sistem dalam gotong royong, itu pasti akan menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara masyarakat yang ada di desa dan juga masyarakat yang ada di kota. Pola perilakunya juga lain dalam itu bermasyarakat. Yang ketiga yaitu kesenian, jelas antara di desa, di kota ataupun di beberapa wilayah, bahkan mungkin di luar negeri gitu ya. Itu juga keseniannya berbeda-beda, semuanya mengandung seni. Kemudian yang keempat, mata pencarian, pekerjaan, ya jelas berbeda ya. Kalau mata pencarian ini sangat jelas sekali, bagaimana cara seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Jadi antara satu kota atau satu wilayah, misalkan wilayahnya adalah pegunungan dengan wilayah di daerah pesisir, otomatis kebudayaan, perilaku dalam bermata pencarian atau bekerja itu juga berbeda. Bagaimana caranya beradaptasi dalam memenuhi kebutuhannya itu juga berbeda-beda. Kemudian kepercayaan, jadi agama itu ya. Nah, kita bisa lihat sangat signifikan sekali di Indonesia antara satu wilayah, satu pulau, satu tempat dengan tempat yang lain itu memiliki sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Tapi ada memang suatu upacara-upacara adat gitu ya yang memang sudah dilakukan secara turun-temurun. Kemudian ada sistem pengetahuan, jadi pengetahuan antara satu orang dengan orang yang lain dalam tiap wilayah itu juga memiliki perbedaan. Hal ini memang bisa jadi karena pola adaptasi setiap orang atau setiap warga di dalam wilayahnya masing-masing. Terakhir yaitu teknologi atau alat. Kalau teknologi dan juga alat ini ya bergantung dengan kearifan lokal setiap warga masyarakatnya. Bagaimana cara dia bertahan dan memperlakukan alamnya dengan menggunakan alat-alat atau teknologi yang sudah diciptakan di situ. Nah, ini adalah unsur-unsur kebudayaan. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya nak ya. Nah, itu sekilas tentang kebudayaan. Kita tidak membahas secara mendetail ya. Yang penting secara garis besar kalian memahami dulu apa sih kebudayaan itu. Poin pentingnya di sini adalah kita mengetahui bagaimana sih faktor geografis itu bisa berpengaruh terhadap terciptanya sebuah kebudayaan. Sebelum kita membahas bagaimana pengaruhnya, kita harus pahami dulu apa sih faktor geografis, apa saja isinya, kok bisa mempengaruhi sebuah kebudayaan di suatu wilayah. Ya, kita lihat ya, apa saja faktor geografis itu. Di sini saya tuliskan ada 8 faktor geografis yang bisa mempengaruhi terciptanya atau perbedaan kebudayaan setiap wilayah. Yang pertama yaitu lokasi, yang kedua yaitu iklim, yang ketiga bentuk relief atau morfologi, yang keempat kondisi air, jenis flora dan fauna, tipe tanah, sumber mineral, dan juga kontak dengan laut atau berhubungan dengan laut. Kita bahas satu persatu supaya lebih jelas ya bagaimana pengaruhnya. Yang pertama, lokasi. Kalau kita definisikan, lokasi itu merupakan kedudukan suatu tempat di muka bumi. Bagaimana kok bisa berpengaruh? Ketika lokasi ini menjadi sebuah hubungan atau relasi wilayah dengan fenomena yang berbeda, akan memunculkan kebudayaan yang berbeda pula. Jadi setiap wilayah atau setiap tempat itu memiliki hubungan dengan fenomena-fenomena tertentu yang menjadikan orang bisa berperilaku atau berkebudayaan di situ. Karena lokasinya ada di daerah gunung, maka otomatis orang akan hidup dengan kearifan lokal yang ada di gunung. Tidak akan bisa diterapkan bagaimana pola hidup yang ada di daerah pantai. Kurang lebih contohnya seperti itu untuk lokasi ya. Selanjutnya adalah jenis iklim. Ini jelas, atau mungkin juga unsur paling dominan dari iklim itu adalah suhu atau temperatur yang mungkin kita bisa pahami ya.
Jadi iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya akan menimbulkan kondisi alam yang berbeda-beda. Jelas ini ya. Jadi kondisi ini akan membangun pola perilaku dan sistem mata pencarian yang berbeda-beda. Akibatnya apa? Akan terjadi keragaman regional antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, khususnya di negara Indonesia. Jadi kalau orang di daerah gunung yang otomatis suhunya itu dingin, dengan orang yang ada di daerah dataran rendah yang suhunya juga panas, itu juga akan menimbulkan perilaku yang berbeda. Nah, mungkin kan kalau di gunung dengan perilaku di daerah pantai itu sama. Yang ketiga yaitu bentuk relief. Yang dimaksud di sini adalah relief muka bumi, atau kita bisa katakan adalah morfologi lebih tepatnya. Jadi morfologi satu wilayah itu akan menimbulkan beberapa dampak. Contohnya seperti suhu tahunan. Jadi kalau morfologinya itu bergunung-gunung, ya otomatis sangat berbeda dengan yang sangat datar. Perbedaan dalam keindahan tempatnya, pola perilaku dan adaptasi masyarakatnya juga akan berbeda-beda. Yang contoh yang gampang seperti yang tadi, kalau di daerah pegunungan, ya bagaimanalah orang itu bisa bertahan hidup di sana. Dan juga di daerah dataran rendah. Apalagi kalau ada di kota, jelas berbeda lah ya, karena memang morfologinya juga sangat berbeda. Selanjutnya yaitu tipe tanah atau jenis tanah. Jenis tanah itu kan bermacam-macam. Jadi jenis tanah ini juga berpengaruh terhadap kesuburan tiap wilayah. Tanah yang produktif akan menjadikan banyak warga memilih tinggal serta mengolah lahannya dengan segala kearifannya. Jadi kalau tanahnya itu berkapur atau tanah kapur, maka akan menimbulkan cara adaptasi atau bagaimana mengolah lahan secara berbeda antara yang tanahnya di daerah dataran tinggi atau di daerah vulkanik. Tentu saja cara mengolahnya berbeda karena produktivitasnya juga berbeda-beda antara satu wilayah dengan jenis tanahnya dengan wilayah yang lain. Jika wilayah itu cocok dengan padi, maka pola perilakunya akan berbeda dengan wilayah yang cocok dengan sayur-sayuran. Itu jenis tanahnya ya. Kemudian jenis flora dan fauna. Jenis hewan dan tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan baik akan menimbulkan perilaku atau mata pencarian, bahkan kebiasaan masyarakat. Contohnya seperti apa? Beternak sapi karena banyak savana atau banyak padang rumput, kemudian makanan pokoknya sagu dan lain-lain. Jadi contohnya saja di daerah Nusa Tenggara ya, di sana banyak sekali terdapat padang rumput atau savana atau sabana. Nah, karena memang banyak padang rumput dan yang paling potensial di sana adalah untuk berternak atau peternakan besar, maka mata pencarian yang terbentuk ya berternak, sehingga di situ menimbulkan perbedaan mata pencarian dari satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kalau di daerah Jawa Timur ya mungkin ada berternak, di Jawa Tengah ada, di Jakarta mungkin ada, tapi tidak sebesar atau sesignifikan di daerah Nusa Tenggara karena memang kondisi alamnya sangat memungkinkan untuk terjadi mata pencarian tersebut ya. Oke, selanjutnya yaitu kondisi air. Ini jelas ya, karena memang air itu adalah kebutuhan dasar dari manusia dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Tanpa adanya air, otomatis kehidupan tidak akan bisa berjalan, dan air di satu tempat dengan tempat yang lain memiliki karakteristik atau perbedaan. Masyarakat pun sama, bagaimana dia bisa memanfaatkan air itu. Kalau di daerahnya ada sungai dan sungainya ada di dataran tinggi dengan sungai yang ada di dataran rendah, otomatis cara mengolahnya atau cara memanfaatkannya juga beragam. Bagaimana cara bertahan, bagaimana cara memanfaatkannya, semuanya akan berbeda. Selanjutnya yaitu sumber mineral, atau kita juga bisa katakan sebenarnya mineral itu masuk dalam kategori sumber daya alam. Jadi sumber mineral ini merupakan skala potensi alam yang berupa bahan galian. Tentu kalau bahan galian itu kan adanya di dalam perut bumi. Nah, persebaran jumlah dan juga jenis sumber daya mineral di satu daerah itu tidak sama. Jadi persebarannya tidak merata, tergantung faktor alam yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, karena kekayaan mineral atau kekayaan sumber daya alam setiap wilayah yang berbeda, hampir sama dengan beberapa faktor geografis yang sebelumnya yang kita bahas ya. Memang dengan adanya kekayaan mineral atau kekayaan sumber daya alam ini menjadikan pola perilaku orang dalam memanfaatkan lingkungannya itu berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menimbulkan berbagai macam keragaman kebudayaan. Jadi gambarannya seperti itu. Terakhir, kontak dengan lautan. Ya, daerah yang berada di pesisir
akan cenderung lebih berkembang. Mengapa? Karena memiliki akses yang lebih besar untuk menjangkau wilayah yang lebih jauh atau wilayah yang lainnya. Nah, ini kita bisa katakan wilayah yang memiliki pantai atau dekat dengan pantai itu memiliki akses yang lebih, sehingga mereka bisa menjangkau atau berinteraksi dengan beberapa wilayah yang lainnya. Nah, interaksi itulah yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam pola hidup masyarakat yang ada di sana. Kita bisa bandingkan antara masyarakat yang terisolasi atau ada di wilayah khusus dengan wilayah yang memiliki interaksi dengan wilayah yang lain. Maka otomatis kebudayaan atau mungkin pola perilaku, adat, dan semuanya lah yang ada di situ memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, wilayah yang jarang tersentuh dengan wilayah lain atau tidak ada manusia yang bisa masuk ke situ, otomatis adat istiadat atau kebudayaan yang sudah dibentuk di situ akan sangat orisinil, asli gitu ya. Kita masih bisa mengenal beberapa suku-suku yang ada di daerah pedalaman, contohnya ada di Kalimantan, itu masih memegang erat kebudayaan yang ada di tempatnya itu. Bagaimana jika masyarakat yang ada di satu wilayah itu sudah berinteraksi dengan wilayah-wilayah yang lebih luas? Otomatis akan menerima kebudayaan baru kan? Maka bisa terjadi sebuah akulturasi yang menjadikan perubahan kebudayaan di wilayah tersebut. Nah, dengan air atau lautan ini akan membuka lebih luas interaksi atau interrelasi hubungan dengan wilayah yang lain. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu anak-anak materinya kali ini. Semoga bisa kalian pahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan kalau dirasa videonya bermanfaat silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.